atap. Nah, ini dibikin manual kalau pakai instrumen biasa. Kayak ini nih. Add subcatchment. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Add subcatchment. Ini buat bikin subcatchment ya. Tinggal diklik. Nah ini bikin manual. Ikutin ini aja nih. Tadi Tingkat jadi. Ya sekarang dia nggak bisa kayak kalau kamu salah satu titik nggak bisa ya ulang lagi titiknya apa nggak semuanya ulang. Kalau bisa biasa gitu. Oh saya nggak bisa ini, nggak bisa kayak garis-garis itu. Karena udah di manual ini. Habis klik kanan. Oh. Ini kan ada titik klik kanan habis itu. Klik kanan. Nih. Ini kan ditikin. Sampai di sini klik kanan. Udah bisa? Kalau udah, rain gauge ini masukin si hujan yang tadi kita udah masukin. Klik aja di sini nih. Ada panah kan? Masukin satu. Kalau outlet itu adalah titik buangan air. Kan atap miring gini. Miring gini kan. Hujan jatuh dia ke sini kan. Nah, titik ini adalah titik outlet. Titik buangannya. Kalau ini kan contoh kasusnya atap. Kalau dia misalkan jalan atau apa ya miringan jalan paling ujungnya. Karena ini outletnya masih belum ada, dibikin dulu nih pakai ini junction. Pak, display ini tadi gimana? Ini klik double klik. Si subcatchment tadi di double klik. Bikin klik ini nih. Di situ add junction. Misalkan dia kemiringannya ke sini ya, misalkan aja. Ya udah bikin junctionnya di sini. Nih, nanti keluar ya titik-titik. Ini kelihatan nggak sih? Misalkan dia atapnya miringnya ke sini, titik buangnya di sini, ada junctionnya di sini. Jadi dianggap air hujan yang mengalir di sini, itu semuanya akan jatuh mengalir ke sini dan ke titik ini, titik buang akhirnya. Ya, Pak. Nah ini kan nama junctionnya 2 ya. Di subcatchment ini outletnya masukin 2. Nah nanti dia ada garis putus-putus. Oh, itu sendiri. Ini kan udah ada tulis satu bulan namanya. Entah. Udah nggak ada garis pusing lagi. Ada lain apa? Kalau namanya tadi bukan 2 kali. Satu tuh. Minus. Apa ini? Ini kan nama junctionnya 2. Itu Udah ada kok, udah ada. Iya, dan gitu masuk. Ya mungkin karena kita putihkan. Atau lihat ada pas. Ini dia connect. Udah? Udah connect? Udah, kalau udah masukin areanya. Jangan lupa satuan, ini kan masih akre nih. Diganti dulu flow unitnya. Ini flow unitnya jangan cubic feet second tapi cubic meter second. CMS.
Jadi CMS. CMS ini. Masuk klik lagi sih. Si sub attachment 1 klik. Nah, nanti areanya satuannya jadi hektar. Masukin luas hektar belum. catchment-nya atau DTA-nya, misalkan dia Biasanya di mana? 2,1 hektar. bawah gedein tapi tabel. Udah? Contohnya hektar ya, Bang? Nama Ya, outletnya pencet apa? areanya. Nah, ini kan ada outletnya nih. Diklik kan ada nama 2 nih. Di atas. Outletnya 2. Ada hektar kan. Di sub catchment-nya diklik outletnya tulis 2. luasnya. Tapi bukan ya. Udah? Width. Nah, sekarang masukin width. Width itu adalah tegak lurus aliran, lebar tegak lurus aliran. Jadi kalau misalkan ini atapnya, hujan jatuh kan ngalirnya ke sana. Sini kan titik ini outlet kan. Width itu adalah lebar ini. Lebar tegak lurus aliran. Dimasukin misalkan berapa? Tetap sih 20 meter ya. Itu sih denahnya. Oh, 2 meter. Di sini berapa? Slope itu adalah kemiringan atapnya itu berapa persen? Biasa berapa persen? 20? Kemiringan atap berapa? Gimana atap berapa kemarin? SAP. Anggaplah 10%. Persen impervious itu adalah persen kedap air. Jadi kalau atap kan kedap air semua. Pasti, Cuk. Jadi 100%. Kalau dia ada yang nggak kedap air, misalkan pakai green roof, nah nanti dia nggak 100%. Aliran And impervious itu adalah manning. Yang minggu lalu dijelasin manning. Many. Udah cari tabel manning. Tabel manning tau nggak? Manning. ingat Kasaran. Pasaran tahu. kasaran. And impervious misalkan 0,015. Imperviousnya udah ikutin aja. Nah ini depression storage tuh kalian pernah lihat sih kalau lahan, ini lahan ya suka ada yang gelombang kecil gini. Ini kan kalau air hujan masuk ke sini kan ketampung kan. Iya. Nah tinggi depression storage itu yang ini. Kalau yang impervious ini artinya daerah kedap air, misalkan beton. Beton tuh kan nggak mulus-mulus banget kan? Ya adalah lonjong-lonjongnya dikit gini kan. Nah tinggi ini tuh adalah depression storage yang impervious. Ini tuh fungsinya pasti menampung air, jadi volume limpasannya berkurang karena ditampung. Nah masukin nilainya berapa? Pakai default aja nggak apa-apa. Pakai tol. Itu dilihat. Ini default. Kalau pervious kan yang tanah merah, tanah apa kan suka ada cekungan. Zero impervious itu persen yang tidak persen yang kedap air. Kalau atap kedap air semua nggak? Aliran Jadi ininya berapa? Ya alderon atau apapun itu kedap air semua. Zeronya berapa? 0. Rooftop juga 0 berarti. Tergantung. tergantung Kalau ada betonnya. tumbuhan nggak? Ya itu gua tahu. Biasanya ada beton dapat beton. Kita bisa. Lah katanya grafik. Ya sama ya kan. Nah infiltrasi datanya diganti. Kalau masih hidrologi, infiltrasi itu ada banyak kan, ada Horton, ada Greenham, ada apa lagi? Hidrologi. Ada curve number. Penman itu evaporasi dia. Curve number. Metode CN. Udah dicari belum tabel CN? Nih, CN. Yang diganti cuma curve number-nya aja. CN ya, hidrologi. Misalkan masukin 80, ya udah 80 nggak apa-apa. Wow. Nah ini groundwater nggak usah kita masukin. Snow kita nggak anggap nggak ada salju. Nah ini informasi ini LID nih. LID itu adalah low impact development. Jadi di SPMM ini keunggulannya dibandingin software yang lain itu ada tools buat mengurangi limpasan. Kalian pernah lihat green roof nggak? Green roof. Green roof. Pernah. Kalian pernah IKN nggak? Kain enggak.
IKN itu kan konsepnya hutan-hutan kan, Iya. konsepnya memang green. Nah di atap-atap gedung-gedung tempat tinggal atau pemerintahan itu mereka pakai konsep green itu, jadi ada tanaman-tanaman. Nah lihat nggak sih, kebanyakan di Jerman biasanya. Gedung 10 tuh green tuh. Nah, itu. Yang tetangga kan ada rambut juga. Nah LID ini bisa modelin itu si green roof itu. Ada banyak tools LID-nya. Ini buat ngurangin limpasan. Ini ada banyak jenisnya ya. Ada bioretention cell. Nah ini bisa kalian pakai buat mengurangi limpasan yang kemarin diminta. Jadi ular ini gimana Pak? Ini nggak bisa. Ini di hydrology ada LID control. Hidrologi. Klik plus. Terus kayak tabel etap. Nah nanti keluar. Nah ini ada banyak LID type. Ada bioretention cell, rain garden yang atap tadi, atau green roof, filtration range, ini ada banyak. Nih, Kalian ini kalau bisa. lu keluarnya pakai apa kayak gini bentuknya. Alden terus. Aspal ya. Khusus. Udah. Nah kalau udah ini kan satu subcatchment udah. Kita anggap hidrologinya udah beres. Sekarang kita bikin hidroliknya. Matiin dulu ya backgroundnya ya. Unload. Di view, background, unload. View and drop. View and drop. Udah. Nah tadi kan atap tadi kan jatuh ke sini ya. Nah dari sini ngalirnya kemana? Nanti kalian harus lihat kontur. Karena kita nggak berandasa aliran gravitasi. Untuk bikin saluran itu butuh dua junction, jadi junction hulu sama junction hilir disambungin sama itu. Dibikin lagi satu junction ke sini. Ini. Junction. Ini jalan. Nah kalau udah saluran tuh ini nih, conduit link. Ini adalah saluran. Nah sebagai informasi kalau di secara hidraulik SOM itu bisa memodelkan kolam. Jadi kalau kalian nanti mau pengurangan limpasan pakai kolam, pakai tools ini. Ada saluran, ada pompa, ada orifice. Orifice itu pancoran air. Kalau kalian praktikum tuh kan ada kan aliran lubang itu. Jadi biar itu melimpah. Bendungan, ingat kan bendungan ada pelimpahnya kan. Atau outlet itu adalah ya sama kayak orifice sih mirip. Nah kalau udah pakai link ini conduit, konekin aja nih. Nah udah connect ya. Kalau pompa itu Pak, kalau pompa bentuknya nggak di sini. Kalau pompa contohnya klik aja. Ada icon ini dia nih. Bang. Dia harus dua ini. Nah double klik di conduitnya. Nah ini interface-nya. Nah ini yang kalian desain juga ya bentuk salurannya kayak gimana? Ada rectangular, trapezium. Jadi ini kalian tentuin ya mau saluran tertutup apa saluran terbuka. Bedanya? Tertutup dan terbuka gitu bedanya. Kalau terbuka hidrolika, tertutup Kalian udah desain ya? Misalkan kotak nih ya udah masukin aja tingginya berapa, lebarnya berapa, misalkan 1 meter kali 1 meter. Oke. Nah ini tuh sudah bentuk. Nah tinggal masukin panjang, satuannya apa meter. Ya dari satu titik junction ke titik junction lainnya. Misalkan 50 meter. Ini kalian nentuin panjang ini dari AutoCAD ya. Roughness ini manning tadi. Saluran kan ada manningnya, mau beton, pasangan batu, atau tanah kan ada manningnya. Misalkan 0,12. Sisanya nggak usah dimasukin nggak apa-apa. Nah yang penting lagi itu elevasi. Jadi di junction ini ada impact elevation nih. Ini harus kalian masukin berdasarkan data kontur. Elevasi. Misalkan elevasi hulu kan lebih tinggi dari hilir kan?
Misalkan ini satu, yang hilirnya 0 semeter kan bedanya. Kalau udah running, masukin hujannya. Running itu gimana? Jadi masukin dulu hujannya, lupa. Masuk ke hujan tadi, klik, double klik, masukin ini hujan. Klik mana? Nanti kan udah di luar nih, nggak tahu apa mana hujan? Series. Series Nunggu Oh, udah. Ya nanti kemarau. Kalau udah oke, udah jalan. Harusnya bisa. Nah, unsuccessful. Kontinuitas error. Tahu nggak kalian kontinuitas error? Nah, timernya apa ya? Ini agak teoritis sedikit ya. Enggak tahu. Air itu ngalir pakai dua persamaan umum, persamaan kontinuitas sama momentum. Udah belajar rekod kan? Kalau dia kontinuitas tuh atau konservasi masa. Jadi kalau ini satu benda atau benda lah kita anggap, kalau masuk 10 keluarnya berapa? 10. Keluarnya 10 kan? Ini konservasi masa. Satu lagi konservasi momentum. Lihat kan? Nggak ingat Pak. Hah? Ini persamaan umum hidrolika itu. Hujan lu di mana? Nah itu. Ini kontinuitas. series aja Terus yang situ sebenarnya runnya pakai apa? Pak tadi runnya itu pencet apa sih? Petir. Oh, setir. Petir ini petir. Kamus. Kasus seksual. Nggak inget ini. Jadi ada kemungkinan dia air masuk 10, keluarnya itu nggak 10. Bisa jadi 9, Oh, 91. itu yang ini. Satunya kemana ya, di dalam sini Ada sistem sistem ini. hidrologi. Sumpah. Kita nggak tahu sistemnya di mana. Gak apa-apa. Gitu. Saya nggak Nah kalau udah, itu tuh kalian bisa lihat plot muka airnya. Caranya itu klik junction 2 ini, coba diklik yang ini. Ini nih, ada yang gambar ini. Create profile plot. Klik ini, masukin plus. Sama klik yang di hilir. Jadi kita mau lihat penampang memanjang saluran. Klik find path. Oke. Nah ini penampang memanjang saluran kalian. Cara lihat airnya gimana? Klik map. Map yang atas ini. kan yang kirinya 1 meter kali pas Dia tadi kayaknya bolong Ini nih time-nya digeser-geser aja. Nah, tuh nampak nggak? Nah, ini saluran kegedean nih. Jadi nggak kelihatan airnya. Airnya tuh di mana Pak? itu di bawah Udah, saluran. aku sih. Nih, ya, masih kecil sih alurnya tadi. Nah ini profil memanjang aliran kalian. Kapasitasnya masih cukup kan? Ini masih banyak.
Cuma kan ini datanya masih nggak real kan. Nah kalian masukin studi kasus kalian. Kalau dia masuk ini nggak akan error atau Bisa dengarkan apa? tadi kan unsuccessful itu. Itu langkah memperbaikinya atau Cek errornya terhadap apa. Nanti dia keluar kok message-nya errornya kenapa. Ada tulisan warning. Ya. Nah kalau ini artinya dia udah nih. Kalau mau lihat tinggi muka airnya berapa, kalian buka table. Klik yang di sini. Nah, ini nih. Create time series table. By object variable sama aja. Object. Nah ini kalian mau variabelnya apa? Mau flow? Flow itu apa? Debit. Kalian mau lihat air yang mengalir di situ berapa? Depth, kedalaman, velocity. Kalau depth coba klik depth gitu ya. Nah ini kelihatan nih muka airnya. Nah ini cuma 0,01 meter tuh berapa mili? 1 cm kan? Tinggi airnya cuma 1 cm. Maksimal 3 cm ini. Kalian bisa panjang, ini kan simulasi 6 jam, sedangkan kalian kan 12 jam. Itu tuh bisa dipanjangin. Di tool map config. Nah. Oh ini di option nih, di project option. Pilih yang time step. Nah ini pilih 12 jam. Jangan 12 lah, 24. 18 deh. 18 jam. Kalau tanggal itu Tanggal ini mah nggak masalah. oh Jamnya. jamnya aja berarti. Nah ini kalau mau gantinya itu general tuh bisa nih. Nah ini routing method nih. Ada steady flow, kinematic wave, sama dynamic wave. Ini pecahan dari konservasi momentum tadi.